Pluto alias planet yang mengontrol tentang transformasi, perubahan, rebirth, dan metamorfosa, baik secara individu maupun secara kolektif menyeluruh, akan pindah posisi secara permanen sampai sekitar 20 tahun ke depan. Sebetulnya aku gak bisa bilang permanen sih, karena Pluto akan kembali ke Capricorn setelah nanti akan masuk ke Aquarius selama beberapa waktu, terus pindah dulu lagi ke Capricorn, dan akhirnya balik lagi ke Aquarius sampai tahun 2043. Dan yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Aquarius saja atau sun sign-nya Aquarius. Semua orang pasti akan kena dampaknya. Dan transit ini akan terasa sangat monumental, sangat penting dalam hidup banyak orang. Persiapkan dirimu untuk mengalami perubahan 180 derajat. Karena sama seperti aku sudah bilang di awal, Pluto itu mengontrol segala hal tentang metamorfosa, perubahan. Keluar dari zona nyaman, keluar dari comfort zone, dan meninggalkan siklus atau situasi yang mungkin perlu ditinggalkan karena that no longer serves you. Itu udah gak selaras lagi dengan apa yang terbaik yang sudah semesta dan Tuhan sediakan buat kamu. Karena gak ada yang namanya kebetulan. Termasuk transit Pluto Aquarius ini. Terakhir Pluto masuk ke Capricorn itu tahun 2008. Mungkin teman-teman merasa sudah banyak yang berubah dalam hidup kamu, secara langsung atau tidak langsung, sejak tahun 2008. Mungkin sejak tahun 2008 teman-teman merasa hidupmu itu dikontrol dengan banyak peraturan, banyak perubahan, atau energi kapitalisnya sangat kuat, banyak perubahan secara politik, banyak perubahan yang memaksamu harus jadi disiplin, atau bahkan mengikuti struktur dan perintah dalam cara apapun. Nah, selama 20 tahun ke depan, transit Pluto di Aquarius ini akan betul-betul mengubahkan hidup semua orang 180 derajat. Aquarius itu adalah air sign atau zodiak elemen udara yang merepresentasikan kemanusiaan, keseimbangan, pertemanan, dan perlindungan kolektif atau perlindungan komunitas. Kontrolernya atau ruler dari Aquarius itu adalah Uranus di modern astrology dan Saturn di ancient astrology. Dan Aquarius itu identik dengan perubahan menyeluruh, medis, teknologi, serta perubahan masyarakat, termasuk komunitas. Sebetulnya kita kemarin di bulan Maret 2023 sampai beberapa bulan ke Juli, ke Juni itu sempat merasakan gimana sih rasanya ketika Pluto sempat masuk Aquarius. Nanti aku akan buat lagi video secara mendalam terkait dampak Pluto Aquarius. Tapi fungsi dari video ini adalah aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu berdasarkan zodiak kamu alias rising sign kamu, sun sign kamu, dan moon sign kamu, apa yang akan terjadi dalam hidup kamu sampai tahun 2043 nanti sejak Pluto akhirnya masuk ke Aquarius. Karena sama seperti aku sudah bilang, semua orang di birth chartnya, mau kamu punya personal placement di Aquarius atau tidak, misalnya kamu punya Sun, Moon, Rising, Venus, Mercury, Mars, Uranus, Jupiter, dan asteroid lain di Aquarius atau tidak, tapi kita pasti punya placement Aquarius di house, di rumah keberapa pun di birth chart kita. Nah, dalam series video ini terkait apa dampak transit Pluto di Aquarius di semua zodiak, aku mau bantu teman-teman untuk mencari tahu kira-kira apa sih yang akan terjadi secara mendalam dalam hidup kalian selama 20 tahun ke depan. Silakan dicatat, silakan take notes, dan kamu belajar pahami. Dan aku sangat berharap apa yang bisa aku bagikan nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi jangan lupa aku perlu ingatkan di awal kalau ini masih tetap adalah general reading. Kenapa masih general reading? Karena bercak tiap orang atau data tabel kelahiran tiap orang pasti beda-beda. Degree-nya, derajatnya, dampak atau aspek dengan placement lain,
Lalu beda-beda pasti kan. Tapi silakan gunakan informasi ini sebijaksana mungkin. Itu kenapa aku bilang kalau kamu mau catat atau kalau kamu nonton ulang lagi nanti kapanpun ketika kamu merasa butuh, silakan. Dan kalau misalnya di antara teman-teman mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, misalnya melalui personal reading atau astrologi chart reading untuk kamu menggali lebih dalam lagi, kira-kira berchart kamu gimana ya, atau dampak Pluto Aquarius ini ke dalam hidupmu gimana. Silakan langsung booking sesi slot konsultasi dengan siapapun sebetulnya, astrologer favorite kamu atau tarot reader favorite kamu, atau kalau kamu tertarik untuk booking dengan Relation Priestess, silakan langsung booking slot ketika Relation Priestess ada buka slot nanti. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Link yang bisa kamu follow, kamu ikuti, terus kamu klik, kamu pencet supaya kamu bisa follow akun media sosial lainnya Relation Priestess, pasti aku cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Dan sekarang kita mau mulai dari zodiak apa ya? Kita mau mulai mencari tahu apa dampak Pluto di Aquarius selama 20 tahun ke depan ke teman-teman yang punya zodiak atau placement Sun, Moon, Rising di Cancer. Oke. Teman-teman Cancer, terutama Cancer Rising, Cancer Sun, dan Cancer Moon, prepare yourself, persiapkan dirimu, karena 20 tahun ke depan, mulai dari nanti Pluto masuk ke Aquarius dan transitnya kena ke 8th house kamu, banyak yang bakalan berubah. Mungkin selama beberapa tahun belakangan, sejak tahun 2008, ketika Pluto masuk ke Capricorn dan transitnya itu ada di 7th house kamu mengalami banyak perubahan dan kamu rasa segala hal tentang koneksi, partnership, hubungan, kolega, rekan, bahkan orang-orang yang kamu anggap sebagai pasangan, termasuk kontrak kerja juga dalam hidupmu itu berubah 180 derajat. Mungkin selama, sejak 2008 deh pokoknya, kamu ngerasa segala isu tentang hubungan ya, dan relationship and partnership itu berubah 180 derajat. Nah, ketika nanti Pluto di Aquarius masuk ke 8th house kamu, 8th house itu ada kaitan dengan sebetulnya trauma, ketakutan, intimasi atau keintiman, kerjasama, joint ventures, atau berbagi relasi, berbagi aset, pajak, termasuk psikologi juga, dan occultism. Mungkin kalian akan tertarik untuk menjelajahi dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang segala hal terkait traumamu, trauma pribadi kamu, ketakutan-ketakutan pribadi kamu, koneksi atau hubungan intim dengan seseorang. Aku gak hanya ngomongin hubungan seks, tapi kedekatan kamu dengan seseorang, kesiapan dan kemampuan kamu buat percaya dengan orang lain, uang, harta, aset, jabatan, warisan, rasa percaya, pajak, spiritualitas atau mysticism, hal-hal yang mistis. Mungkin banyak fakta, banyak kebenaran, banyak cerita, bahkan hal-hal yang mungkin sempat membuat kamu takut sebelumnya, yang mau tak mau selama 20 tahun ke depan itu harus kamu hadapi. You have to face your own trauma lah gitu. Kamu harus menghadapi trauma kamu harus menghadapi ketakutan kamu harus mengizinkan diri kamu untuk sembuh, pulih, dan tidak lagi terjebak dalam ketakutan, tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran, tidak lagi terjebak dalam aku bisa bilang blockages atau hambatan yang sifatnya psikologis. Entah itu ketakutan pribadi, mungkin mental health issues, atau trauma dan bayang-bayang dari masa lalu kamu. Mungkin banyak dari kalian yang akan punya anak nih, atau melahirkan anak, atau kamu mencoba keluar dari zona nyaman kamu, mencoba bidang karir, mencoba bidang kerja yang it's really out of your comfort zone. Itu betul-betul di luar dari comfort zone kamu, itu betul-betul di luar dari zona nyaman kamu. Mungkin banyak yang akan tertarik untuk menggali dan mendalami lebih dalam lagi tentang hobi, atau menggali dan mendalami lebih dalam lagi tentang ketertarikan, passion atau kesukaan lama
hobi-hobi lama atau talenta dan bakat lama, bahkan keinginan, aspirasi atau harapan lama yang kamu sempat tunda atau kamu sempat abaikan, aku bisa bilang kamu sempat pernah buang gitu loh keinginan-keinginan itu, you abandon atau you left them at the back burner. Kamu tinggalkan harapan-harapan keinginan itu mungkin karena lagi-lagi kamu rasa dulu asetnya, budgetnya, uangnya belum cukup, atau kamunya masih insecure, kamunya masih ragu, kamunya masih minder. Tapi kalian selama 20 tahun ke depan, terutama mulai dari 2024 nih, kamu bisa belajar menanyakan ke dirimu sendiri satu pertanyaan. What are or where are my most authentic power? Di mana kekuatan sejatiku berada? Apa kekuatan sejatiku? Yang aku rasa mungkin ya kemarin-kemarin tuh kamu banyak banget gitu loh terjebak ketakutan, kamu banyak banget terjebak kekhawatiran, kamu banyak banget terjebak rasa-rasa insecure. Dan transit ini mau nggak mau akan, walaupun mungkin akan terasa challenging ya, karena akan memaksamu untuk keluar dari zona nyaman, memaksa kamu untuk nyembuhin lukanya, nyembuhin traumanya, dan menghadapi traumanya, menghadapi lukanya. Tapi percaya deh sama aku, selama 20 tahun ke depan, pelan tapi pasti, semesta akan punya caranya untuk menunjukkan ke kamu dan membuktikan ke kamu apa saja bakat-bakat, talenta, potensi, keistimewaan, hidden strengths, hidden power, kekuatan-kekuatan dari dalam dirimu yang mungkin sifatnya tersembunyi atau tidak kamu sadari. Walaupun aku bilang tadi ini progresnya mungkin akan terasa slow and steady, pelan, dan itu mungkin bisa buat kamu bete atau bisa buat kamu ngerasa kok lamban sih prosesku, kok aku nggak dapet apa yang aku mau sih. Tapi sabar sayang, kalian tuh aku rasa banyak yang masih punya ketakutan, self-limiting beliefs, kekhawatiran yang sebetulnya ketakutan, kekhawatiran atau pikiran-pikiran negatif dan trauma masa lalu yang belum kamu sembuhkan itu yang malah jadi batu sandungan buat dirimu sendiri. Transit 2024 sampai 2043 ini akan sangat membukakan banyak fakta dan kebenaran sih. Aku rasa akan terasa seperti senter yang akhirnya menyenteri tempat gelap. Apapun yang kamu lihat, itu yang harus kamu hadapi kan di tempat gelap itu, karena kamu sekarang punya pegang senternya. Mungkin banyak yang tertarik buat belajar jadi terapis, atau belajar jadi dokter, atau belajar occultism, belajar psikologi, belajar tarot, belajar oracle, belajar rune, atau kamu bahkan juga tertarik untuk menjadi healer, psikolog, psikiater, dan coach. Mungkin ada yang tertarik juga buat belajar astrologi kah? Go ahead, seru loh astrologi tuh. Tapi sama seperti aku sering bilang, the universe will always find its way to fix and re-evaluate whatever that needed to be fixed and re-evaluated. Semesta akan punya caranya untuk memperbaiki dan membenahi apapun yang memang perlu, pantas, dan layak untuk diperbaiki dan dibenahi, terutama kalau apapun yang harus dibenahi dan diperbaiki itu memang sudah terasa salah jalur atau sangat salah jalur. Aku rasa tadi aku bilang kan, entah kamu akan punya anak atau melahirkan anak, atau hubungan kamu, koneksi kamu dengan orang lain, entah kamu melahirkan project, kamu kerjasama dengan orang lain, atau kamu mengizinkan diri kamu untuk rebirth, lahir baru lagi, membentuk versi dirimu yang baru, membentuk identitasmu yang baru, menghidupi hidupmu dengan versi dirimu yang baru, yang tidak lagi terjebak dalam masa lalu mungkin, atau tidak lagi terjebak dalam ketakutan, atau tidak lagi terjebak dalam rasa insecure dan kekhawatiran. This is gonna be such a beautiful transit. Ini akan jadi transit yang cantik dan indah banget menurutku, karena layaknya kupu-kupu yang siap untuk terbang. Kamu sudah masuk dalam fase kepompong kamu, dan kamu sekarang sudah punya sayap. Sekarang tinggal kamu memberanikan dirimu untuk mau terbang atau tidak. It's up to you. It's depending on your free will. It depends on your free will. Itu sangat bergantung pada kehendak bebas kamu. Dan aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan buat teman-teman saat ini. Singkat mungkin, tapi aku gak duga ini juga sudah mau 15 menit. Tapi aku harap pesan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like ya. Dan follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.